Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nono. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore, kumaha Bang? Alhamdulillah, Pak Adin. Gimana? Sekarang ini lagi rame-ramenya hajat pemerintahan, hajat rakyat, Pak Nono, Ya. menghadapi pemilu 2023. Gimana, Pak Nono? 2024, Pak. 2024 ya? Ya, 2022. Pendaftaran mulai dari sekarang. Hmm. Bagaimana, Pak Nono? Bakal rame seperti Ya. tahun-tahun sebelumnya? Sebetulnya kalau untuk pemilu yang sekarang itu sama aja sih sebetulnya. Karena pemilu serentak itu dari 2019 juga udah serentak. Tinggal proses di tahun 2024 ini memang agak sedikit gulimat. Kenapa saya bilang sedikit gulimat? Karena di satu sisi proses pemilu yang sekarang itu tahapan sudah berjalan. Kebetulan di tengah jalan ada gugatan terkait dengan sistem pemilu proporsional, terbuka dan tertutup. Nah, Pak Din. Nah, ini banyak selentingan kabar nih ya, rumor nih. Gimana Pak Nono masalah terbuka dan tertutup itu Pak Nono? Ya. Tahapan proses gugatan kan sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait dengan sistem pemilu. Seharusnya dikembalikan lagi ke pembuat kebijakan, yaitu parlemen, itu DPR RI. Kenapa? Karena sistem pemilu proporsional itu di dasar hukum Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu itu yang membuatkan parlemen. Jadi kalau MK hanya sebatas pasal per pasal terkait dengan gugatan tersebut. Kenapa saya bilang proses itu harus dikembalikan ke parlemen? Karena pembuat undang-undang yaitu parlemen, yaitu DPR RI. Makanya kalau MK mau independen, seharusnya ranah tersebut dikembalikan ke parlemen. Itu Pak. Untuk sementara ini jargon Pak Nono ada nggak yang dijagokan? Semua Pak. Sebelumnya kan Pak Nono ada di LSM gitu lah, di Ya. Cianjur. Terkait dengan jargon, seharusnya juga harus sukses. Semua kalangan masyarakat, baik sipil maupun di keamanannya, baik TNI Polri, karena TNI Polri kan tidak mempunyai hak pilih ya, hanya yang memiliki hak pilih itu masyarakat. Seharusnya pemilu serentak di 2024 ini harus sukses, harus lebih sukses dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019. Itu Pak. Kalau masalah serangan fajar itu lumrah, halal atau gimana Pak Nono? Terkait money politik itu kembali lagi ke internal partai dan kembali lagi ke masyarakatnya. Masyarakat mau berpikir bijak tidak? Kenapa saya bilang mau berpikir bijak? Karena money politik itu sulit karena masyarakat juga sangat membutuhkan, dan partai politik juga dalam pengkaderisasian, dalam membina para kader, para masyarakat jauh yang diharapkan. Jadi sehingga muncullah money politik di kalangan masyarakat. Sebetulnya itu tidak baik sih untuk berpolitik. Berpolitik itu harus bijak, harus baik, harus bisa melihat kebutuhan masyarakat, sehingga partai politik juga bisa mengambil hikmah atau pembelajaran untuk pemilu-pemilu 5 tahun yang akan datang. Nah ini kan sekarang nih pastilah ya, sudah 5 tahunan ini pasti ada yang pemula Pak Nono. Bagaimana cara pemula memilah calon legislatif? Bagi para pemula atau pendatang baru di semua partai, karena di Indonesia di pemilu serentak 2024 ini ada partai nasional yaitu 18, partai lokal di Provinsi Aceh. Kita kembali lagi ke masyarakat harus bijak, harus melihat para bacaleg atau para kandidat bacaleg di kontestan, baik di DPR RI, di DPRD provinsi, di DPRD kabupaten kota maupun DPD.
harus sesuai dengan visi misi program ke depan. Seperti apa para bacaleg tersebut bisa mengimplementasikan kaitan misi, visi maupun program di internalnya partai masing-masing, Pak. Luar biasa. Terima kasih Pak Nono. Mungkin itu salah satu ilmu baru tentang politik buat yang pemula nih, yang baru mau milih gitu ya. Sama-sama Pak Adin, terima kasih juga saya sudah diberikan komentar oleh Pak Didin. Atur nuhun Pak Din. Terima kasih Pak Din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.